Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sarupa Vlog. Kesempatan kali ini merupakan ya video vlog info ya. Sesuai dengan judulnya atau thumbnailnya mungkin ya, saya akan berbagi pengalaman saya nih mengenai manfaat daun suruh ya, dan yang sudah saya buktikan tentunya ya, dari beberapa manfaat ataupun beberapa keluhan ya, penyakit lah istilahnya. Nah, itu salah satunya mungkin saya kemarin, tidak lama kemarin ya, minggu-minggu kemarin itu saya batuk dan juga sakit gigi nih di sini ya, gigi berlubang. Ya, lagi kena aja. Nah, di sini saya memiliki dua jenis daun suruh. Ini nggak tahu jenis apa, tapi ini yang putih, ini yang ada merahnya garis dan ukurannya lebih kecil, dan ini bisa langsung dikonsumsi. Nah, jadi gini. Nah, dulu lah, jangan makan dulu ya. Jadi kayak gini. Saya itu batuk sama sakit gigi, dan kebetulan kalau yang sakit gigi itu saya remas-remas masukkan ke dalam gigi. Kalau yang batuk cuma dikunyah kayak gitu, di arah di airnya kan ada ditelan kayak gitu. Alhamdulillah dengan lantaran daun sirih ini saya giginya sakitnya mengurangi, air sampai sekarang tidak kambuh lagi, dan batuknya juga sedikit berkurang, meskipun sampai saat ini belum 100% hilang batuknya, tapi setidaknya dengan menggunakan daun sirih ataupun yang kita kenal sebagai apotek alam ya, yang ada di sekitar pekarangan. Nah, bagi yang memiliki tentunya ini bisa membantu mengurangi setidaknya ya. Kalau mengobati 100% tidak seperti kita makan cabai langsung pedas kayak gitu, terasakan tidak ya. Jadi bertahap. Jadi tanpa harus saya ke klinik berobat, minta apa namanya, obat ke dokter ataupun itu, dengan ini alhamdulillah ini sudah hilang ya. Meskipun ini sedikit agak bendeng-bendeng mungkin ya, atau serak kayak gini, karena memang efek dari batuknya yang agak lumayan ya, terutama batuk berdahak ya, dahak yang putih ya. Gila ya. Oke, tidak panjang lebar saya akan sedikit membaca. Nah, ya, jadi sebagai disclaimer ya, ini sedikit kalau berdasarkan pengalaman hanya untuk gigi dan batuk ya yang baru saya alami, tapi untuk lain-lainnya karena ada banyak, itu saya mengambilnya itu dari berbagai narasi atau artikel dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, saya jadikan tabel dan akan saya bacakan untuk sedulur semuanya yang melihat video ini. Oke, bagaimana dan apa saja manfaatnya? Simak. Tapi sebelumnya silakan tekan tombol like untuk mendukung. Iya, untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang dan selalu berbagi informasi. Jadi saya akan membagikan di sini tuh manfaat dan sedikit caranya ya, masalah kandungan, masalah apa saja di dalamnya. Silakan browsing saja di Google, banyak ya. Ini juga saya mengambil dari berbagai sumber, tidak hanya satu sumber ya. Baik, sebelum ke narasinya, jadi sebagai persamaan saja ya. Jadi untuk daun sirih itu di tempat-tempat lain mungkin namanya berbeda ya. Kalau secara umum nasional ya namanya daun sirih. Kalau bahasa Sunda itu seruh ya kalau tidak salah. Kalau di bahasa Jawa itu namanya adalah suruh ya, tapi intinya daunnya yang seperti itu tadi ya. Manfaat daun sirih ya. Jadi manfaat daun sirih itu ada banyak sekali yang saya bacakan sekarang ini, yaitu pertama untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi ya. Caranya ini bukan caranya, ini terbukti ya, terbukti oleh banyak. Jadi orang zaman dulu di sini itu ada ya, masih sampai sekarang juga masih ada nenek-nenek atau ibu-ibu, atau kalau bapak-bapak jarang ya, yang suka namanya nginang ya. Kalau di istilah lain orang lain itu nggak tahu namanya, tapi di sini namanya nginang atau nyepah apa ya. Jadi daun sirih dikunyah-kunyah sama beberapa bahan lainnya. Nah itu, dan itu terbukti giginya yang suka nginang seperti itu sampai nenek-nenek itu masih utuh ya, dari sini sampai sini utuh, nggak ada yang berlubang, terus jarang sakit gigi tentunya ya, dan masih lengkap tentunya ya. Nah, yang keduanya adalah menurunkan gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Nah, daun sirih yang dikeringkan dan dijadikan bubuk ya, itu caranya. Jadi dijadikan bubuk, bisa untuk diseduh ataupun tabur pada yang luka mungkin ya. Nah, terus yang keduanya adalah menurunkan kolesterol. Nah, caranya rebus 3-4 lembar daun sirih merah dan minum air rebusan 2 kali sehari. Yang keempat adalah mempercepat penyembuhan luka. Caranya tumbuk halus beberapa lembar daun sirih dan aduk terus hingga menjadi pasta. Jadi selai kayak gitu ya.
Terus selalu dioleskan ke bagian tubuh yang sakit. Yang kelimanya adalah meringankan sembelit. Nah, hancurkan daun sirih dan masukkan ke dalam air. Lalu biarkan semalam dan minum air di pagi hari ketika perut masih dalam keadaan kosong. Terus yang selanjutnya adalah yang keenam, menjaga sistem pencernaan, terutama pada bagian dinding usus dan lambung. Nah, dengan mengunyah daun sirih dapat meningkatkan produksi air liur yang bisa meningkatkan dan melembutkan makanan. Ya, makanya kalau orang tua zaman dulu itu kalau makan itu dikunyah. Secara dari SD juga dikunyah sebanyak 32 kali. Jadi tujuannya supaya lembut dan tidak menyiksa bagian perut ataupun usus-usus. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu menghentikan mimisan. Ya, caranya digulung daun sirih sesuai dengan ukuran hidung. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung yang mimisan. Biasanya kan mimisan hanya setengah kanan atau kiri, ya masukkan di bagian yang keluar darah tersebut. Yang kedelapan adalah menjaga kesehatan pernapasan. Nah, daun sirih yang direbus diminum 3 kali sehari secara rutin, atau dioles minyak daun sirih yang letakkan di dada, insya Allah akan plong. Nah, ini saya rencana akan membuat minyak daun sirih ya. Nanti mungkin di video selanjutnya kalau sempat saya akan membuat minyaknya ya. Terus yang ke-9 yaitu menjaga kesehatan organ kewanitaan. Ini sudah umum, sering ditemukan di beberapa artikel ataupun ya memang sudah banyak digunakan ya. Caranya cuci bersih lalu rebus 5-10 lembar daun sirih ke 250 ml air. Setelah itu gunakan air rebusan daun sirih tersebut untuk mencuci area kewanitaan. Nah, terus yang ke-10 menyembuhkan jerawat ya. Tumbuk hingga halus dan rebus, lalu ambil airnya menggunakan handuk dan tempelkan di kulit yang berjerawat. Tempel kayak gini lur. Yang ada berjerawatnya, alhamdulillah ini aktif ya, maksudnya kulitnya nggak berjerawat nih. Terus yang ke-11 adalah mengobati batuk. Ini pengalaman saya sendiri ya. 5 lembar daun sirih direbus dengan 300 ml air. Setelah mendidih ambil airnya dan minum selagi hangat. Saya tidak itu ya, tapi itu mungkin cara yang lebih efektif. Tapi saya langsung dikunyah tadi seperti ini, sedikit. Kalau batuknya lagi gatel banget, saya ambil sedikit terus saya kunyah. Itu kan rasanya itu wah, yang memang nggak enak ya kalau dirasakan ya, tapi kita ambil manfaatnya. Terus yang ke-12 adalah mencegah penyakit kanker mulut. Caranya daun sirih direbus selama beberapa menit. Setelah itu minum rebusan setiap hari secara rutin. Yang ke-13 adalah mengobati bronkitis paru-paru ya. 5-7 lembar daun sirih kemudian direbus dengan air 300 ml. Selanjutnya minum air rebusan secara rutin 3 hari sekali. Yang ke-14 adalah mengobati gusi berdarah. Jadi tadi juga ada kesehatan mulut dan gigi ya, tapi ini lebih signifikan, lebih terfokus kepada gusi ya. 10 lembar daun sirih direbus, kemudian gunakan air rebusan tersebut untuk berkumur. Ada ya produk ataupun merek tertentu yang memang bahannya dari daun sirih untuk berkumur ya. Terus untuk obat yang ke-15, untuk obat asam urat. Rebus 8 lembar daun sirih dengan 500 ml air. Lalu minum segelas air rebusan tersebut 3 kali sehari. Dan yang selanjutnya untuk yang ke-16 nih, udah banyak banget. Mencegah penyakit jantung koroner. 3 lembar daun sirih lalu campurkan dengan 7 butir cabai jawa, 3 butir bawang merah dan sejumput jintan. Selanjutnya seduh dengan air mendidih hingga seluruh bahan mengendap sampai endapan turun dan minum airnya setiap hari rutin. Yang ke-17 itu mengobati kanker sumsum tulang belakang. Nah, jadi ini berdasarkan penelitian dari Institute of Chemical Biology atau IICB ya, memanfaatkan daun sirih mampu meningkatkan harapan hidup bagi penderita kanker sumsum. Nah, itu ada yang melakukan penelitian ya. Terus yang ke-18 adalah melawan tumor. Senyawa dalam daun sirih mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika kekebalan tubuh meningkat, maka sel-sel darah putih pada tubuh akan menghancurkan sel tumor dalam tubuh. Terus yang ke-19 adalah mengobati diabetes. Tadi ada ya yang tipe
2, tapi ini ada caranya, ini juga ada ya. Oke. Caranya rebus beberapa daun sirih lalu konsumsi air rebusan secara teratur tiap hari. Terus yang ke-20 adalah menjaga kesehatan mata. Ini biungku, orang tuaku, ibuku itu sampai saat ini sering menggunakan daun sirih untuk sipat ya. Kalau biungku bilang itu rebeng ya, rebeng itu penglihatannya sudah agak pudar atau bagaimana. Terus untuk sipat direbus kayak gitu atau direndam dengan air. Nah, caranya rebus 20 lembar air daun sirih, kemudian gunakan air rebusan untuk mencuci mata. Salam. Apa? Yang ke-21, mengobati sakit kepala. Daun sirih memiliki sifat pendinginan yang berguna untuk memberikan pengobatan instan sakit kepala. Baik. Awas, ini jangan dipegang dulu. Dan yang ke-21, yang ke-22 maksudnya, yaitu mengobati menurunkan depresi. Nah, ini ya. Salah satu penelitian melaporkan mengunyah daun sirih atau meminum air rebusan daun sirih dapat memicu otak atau memproduksi hormon bahagia yang lebih banyak. Nah, itu ya. Ini jadi kalau lagi depresi lah, istilahnya pusing lah ya, banyak beban, nah ini kunyah saja daun sereh, jadi nge-fly mungkin. Yang selanjutnya yang ke-23 yaitu adalah meningkatkan energi, drink strong. Mengunyah daun sirih dan biji pinang. Biji pinang itu kalau di sini adalah biji daun jambe ya. Diketahui dapat merangsang tubuh dan meningkatkan energi hormon adrenalin, membuat Anda jadi lebih fokus dan waspada serta lebih berenergi. Wah, ini jadi meningkatkan energi strong ya. Jadi oke. Terus, nah itu ada 23 tadi manfaat, dan yang terakhir yaitu poin yang ke-24 itu adalah meskipun ada manfaatnya tapi ada mudorotnya ya. Jadi meskipun banyak manfaatnya itu ada bahayanya ya. Jadi menurutku, ini menurut saya sendiri ya, kalau dosisnya berlebihan, jadi segala sesuatu yang dosisnya berlebihan ya mungkin akan hilangnya manfaat, jadi yang ada adalah mudorot. Jadi minumlah atau gunakanlah, konsumsi secukupnya saja. Kalau ada memang resepnya, caranya gunakan aturan tersebut, karena saya rasa cara-cara tersebut atau resep-resep tersebut itu sudah berbagai proses, artinya sudah ada penelitian dan lain sebagainya. Jadi jangan diminum, dikonsumsi berlebihan. Kalau berlebihan ya mungkin ya segala sesuatu berlebihan ya memang mubah ya, jadi hilang faedahnya ya. Terus kalau menurut para ahli kesehatan dan laporan dari berbagai penelitian medis itu, kalau mengonsumsi yang berlebihan itu menyebabkan mulut dan rahang terasa kaku sehingga sulit digerakkan. Jadi itu ya, masalah lain-lainnya silahkan cari saja di Google. Jadi manfaat atau mudorot daun sirih sudah muncul semuanya ya. Oke, itu saja ya berbagi kali ini ya. Jadi mengenai apa saja manfaat daun sirih. Daun sirih itu mudah digunakan. Kalau beli di pasar itu kita beli 2000 ya, itu dapat sekepok tumpukan segini ya. Kalaupun punya di rumah, kalau menanamnya itu mudah, hanya batangnya kayak gitu segini saja, satu ruas atau satu jengkal itu bisa tumbuh, nanti akan beranjak bercabang banyak tentunya ya. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, peribahasanya seperti itu ya. Itu saja, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sedulur semuanya, terutama yang sekarang sedang atau menemukan video saya dengan kata kunci manfaat ataupun kegunaan dari daun sirih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.